ketemu lagi sama gue Dean. Gue Arif. Di sini gue gantiin Aryo yang dia udah pindah ke konten lain di channel Ngode juga ya. Konten lain apa pindah ke lain hati? Dia kayak sudah menetapkan hatinya di konten yang lain konten ya. lainnya. Oke, nah kali ini kita mau bahas ngode, ngobrol yang dekat-dekat dengan tema ngode reaction ya, Arif ya. Betul. Ngode reaction itu apa, Arif? Ngode reaction itu kita itu kayak memberikan reaksi-reaksi di video atau pokoknya yang sedang viral, dan yang lagi trending di YouTube. Apapun gitu. deh, mau video ataupun film, musik ya, lagu, pokoknya apapun yang terdekat sama kita yang lagi viral. Intinya itu. Betul. Dan untuk konten ngode reaction kita kali ini kita mau bahas apa nih yang lagi viral kira-kira? Ada ide nggak? Sebenarnya gue agak awalnya nggak mau sih ngebahas ini gitu loh, tapi nggak mau. Nggak mau emang? Karena ya kayak gitulah pokoknya. Okay. Tapi ini kayak mengundang gue, aduh kayak perlu deh ini dibahas karena ada sisi positif yang kayaknya teman-teman tuh harus tahu gitu loh dari video yang lagi viral sih, ini. Emang lagi viral, yang lagi trending? Pokoknya pantengin aja terus di Ngode. Ngobrolin yang dekat-dekat. Nah, jadi apa nih yang mau kita bahas kali ini, Rif? Oke, langsung aja kali ya biar teman-temannya juga nggak penasaran. Oke, kita langsung ke YouTube ya. Ya, kita langsung ke YouTube. Coba kita buka trending. Belakangan ini trending YouTube nomor 1. Waduh. Apa yang mau lo bahas? Gue sebenarnya mau ngebahas itu video musik dari KK bukan boneka. Oh iya yang sempat viral beberapa minggu ini tapi ya. Kok ini tiba-tiba kok nggak ada ya. Coba cek lagi di trending. Padahal tadi tuh gue ngecek itu, ini gue syuting jam 22.41. Tadi tuh jam sekitar 10:30, 2:30 itu masih ada loh. Masih ada di. Dan ini trending nomor 1. Dan ini sempat hilang atau gimana? Atau nah ini gue nggak ngerti kenapa ya. Emang bener nggak ada ya, bener nggak ada loh ternyata ini bener-bener nggak ada. Tadi tuh bener gue ngecek tadi sebelumnya jam. Sebelumnya udah preview ada. Ada sebelum gue kita bikin ini tuh. Atau ini masih ada di trending nomor 1. Atau ini dihapus mungkin nggak sih? Soalnya belakangan ini sempat baca-baca berita juga. Kalau Keke ini ngerasa kayak dapat respon negatif dari di komentar-komentar gitu. di lagunya itu, dan dia sempat shock, nangis gitu, dan minta kalau videonya itu mau dihapus aja gitu. Iya sih, kemarin gue juga nonton di kontennya Anji gitu kan. Dia juga ngobrol sama Keke, dia bilang juga dari situ dia tertekan secara batin gitu kan, karena juga banyak yang ngebully, karena banyak yang komen negatif, yang hate speech juga ngebully. Apa itu kali ya alasan mungkin ini di tag tuh alasan. Jadi loh. Mungkin ini dia minta. Tadi gua cek itu 10:30 ada loh video. Ini aneh sih, ini aneh. Ini sebenarnya udah. Soalnya kan kalau misalkan udah trending dan dia memang udah nggak trending lagi nomor 1, dia pasti kegeser kan, bukan hilang. Ini bener-bener hilang. Aneh loh. Biasanya kalau misalkan orang udah nggak trending, dia ya turun lah peringkatnya, pokoknya masih dari pertama lagi. Gitu. Karena kan tadi kan videonya tuh dari dia uploadnya tuh hari Jumat kalau nggak salah. Ya, hari Jumat. Ya, Jumat minggu lalu. Dia udah 6 hari itu trending nomor 1. Tapi kali ini nggak ada videonya. Ini gue juga baru ingat. Yan. Kenapa? Waktu itu di hari kedua setelah diupload, itu juga sempet videonya itu hilang di trending. Sempet hilang juga. Dan sebelumnya udah search juga itu ternyata nggak ada juga videonya. Gue juga nggak tahu kenapa ya. Ini apa mungkin ini hilang kayak yang pertama kemarin atau tapi ada kalau yang pertama hilang kemarin tuh nggak lama kemudian, sejam atau 2 jam itu dia ada lagi video lagi di nomor 1 juga. Mungkin ini kayak hilang sebentar kali ya, menghilang gitu, nanti ada lagi. Nah, atau kita nggak tahu juga ya karena apa, atau mungkin dihapus atau apa. Teman-teman tahu alasannya. Ya, tapi bisa kasih tahu di kolom komentar kali ya kenapa. Karena ya mungkin bisa tahu di kolom komentar, nanti di komen aja. Tapi daripada kita pusing mikirin video kayak gini kemana, dan ini pun udah jadi trending juga kan beberapa hari kemarin. 6 hari. Ini ngalahin dari Blackpink loh yang. Nah, yaudah langsung aja kita bahas soal KK ini. Coba masih ada nggak lagu-lagu? Kita cari KK yang kira-kira masih ada. Ini gue buka channel ini, terus coba kita cari. Ada nggak ya? Masih ada nggak ya? Semoga masih ada sih. Gue di sini juga. Dapat nggak?
dapat sih ada, tapi Oh, ke kita di sini gua bakal ngomentarin ini sih mungkin secara segi visualnya kali ya. Oke. Karena kemarin gua lihat dari segi visual juga ada hal-hal yang lucu gitu loh. Yang Oh, yang ya? yang sebenarnya gue greget untuk ngebahas ini gitu. Kalau gue sih jujur gue belum lihat videonya. video keke, Oh, gitu. tapi sedih banget udah nggak Lalu ada. gimana lu udah trending 6 hari masa Gue perhatiin di Instagram, di Twitter, itu tuh selalu trending, selalu jadi apa ya, pokok pembicaraan asik. Oh. Tapi gue belum lihat sama sekali video secara fullnya tuh gue belum lihat. Lo harus nonton ini. Oh iya, makanya. Lo akan Coba. terkejut-kejut buruan. melihat ini. Oh iya, terkejut. Oke, kita putar lagunya ya. Ah, Coba kita ulang. Oke. Oke, Dari ini awal. kita lihat Scene awal dulu ya. Lihat bagi dulu. gue yang belum lihat ya. Keke bukan boneka. Ntar kita ulang lagi. Kita diciptainnya sama. Kita pause. Ciptaan Keke. Dia nulis sendiri loh. Ciptaan Keke. Ciptaan Keke. Liriknya dari Keke juga. Wow. Wow, ini Dia nulis sendiri, ciptain sendiri. Oh my god. kalau gua tahu sih, yang gue dengar juga gue baca ini dari pengalaman pribadi dia gitu. Jadi ini lagu yang berdasarkan pengalaman pribadi, dia tulis sendiri, Yap. diciptain sendiri. Kayak gitu. Gue penasaran. Ayo. Kisah asmaranya dia lah. Kisah asmara. Oke, kita lanjut ya, kita play. Buruan, Rif. Penasaran nih. Kenapa loh? Hah? Coba balik lagi ke awal, Coba, balik lagi ke awal. Yang mana yang bagian ini? Dia joget. Mm-mm. Itu di beca. Coba pause. Pause ya. Oke. Gimana nih menurut lo? Dibuka dengan apa sih ini, beca, dia pakai beca tapi belakangnya pakai baju adat. Apa ini? Ini kayaknya Betawi ya. Ini Betawi. Tapi coba kayak pakai belangkon. Masa Betawi pakai belangkon sih? Coba mana coba? Pakai belangkon. Pakai belangkon ya? Belangkon bukan sih tuh? Oh iya, pakai belangkon ya. Tapi Pakai ini bajunya kayak belangkon ya. Betawi ya? Gua lupa sih, maksudnya gua lupa ini Betawi atau Jawa, tapi kayaknya Oh, ini iya. Indonesia, tapi Tapi nggak menurut tahu lo ya gimana ini nih? bajunya apa. Nah, liatin dari awal coba. Lo ada ngerasa aneh nggak? Lo enggak ada sih, ngerasa apa aneh yang nggak? aneh? Coba puter lagi. Ada ngerasa beda nggak? Nggak ada. Enggak ada, yang mana ya? Coba. Oh, perhatiin deh, ini kostumnya beda. Tuh. Oh Tuh, iya bener. Ini asli, ini bener loh. Ini dia pertama pas Dia pertama video keluar, pembukaan itu. Ini pakai bajunya itu Baju pinknya itu warnanya pink. pink banget, Pink pekat ya. pink pekat. Mm-mm. Terus Tiba-tiba pas dia kayak ada efek transisi gitu. transisi dari perpindahan. dari sisi samping ya. Lagi. Seharusnya ya kalau dari segi visual, Gimana? kalau misalkan kayak gini jumping sih. Jumping banget. Jadi karena dari beda kan, kostum. Beda kostum. Itu aneh. Tapi ini masih scene-nya sama gitu loh. Iya. Dia naik, Dia masih nari, nari naik beca. Orangnya sama, yang pakai kostumnya sama, tapi ketika masuk di sini jadi look dari depan, ketika look dari samping itu masih pink ya. masih di depan tuh masih pink. Masih pink pekat, tapi giran dari perpindahan di depan ini dia pakai warna putih. Warna bukan pink, pinknya tapi agak bercorak ya, pink, ada coraknya putih. pinknya agak terang ya. Agak terang, agak pink terang muda. gitu. Ini jumping sih sebenarnya, agak aneh sih. Gua nggak ngerti sih kenapa dia, apakah dia salah kostum atau gimana, tapi ini kalau misalkan mau kayak gini juga mendingan ya tentuin aja sih kostumnya tuh dari awal apa. Ini soalnya aneh. Atau salah edit. Soalnya aneh asli. Ada kan? Aneh. Gue aja pertama kali lihat gue langsung fokus ke arah kostumnya, bahwa kostumnya ini beda. Iya. Lo ternyata ini juga peka juga ya. Ya, harus teliti. Iya, Coba betul, yuk kita betul. langsung Oke, masuk kita ke lanjut liriknya ke ya. Yang lain ya. Oke. Dia goyang-goyang. Oke. Kenapa? Gak apa-apa. Gue enak loh ternyata. Nah, oke. Gua agak apa ya? Kenapa? Ada perempuan megang boneka, terus di taman tengah-tengah.
malam. Lo melihat itu gimana? Kalau menurut lo? pandangan gue sendiri sebenarnya nggak ada yang salah sih sama settingan malam sebenarnya ya, tapi ini agak Horor horor. nggak sih? Iya kan, agak horor ada malam-malam. perempuan pakai kerudung gitu kan, pakai kerudung terus bawa boneka botak kayak gitu. Terus di suasananya itu ini kayak syuting di malam hari. Terus di tengah dia lewatin jembatan, kok ini jembatan bukan ya? Ini jembatan goyang-goyang sambil megang boneka. Terus itu menurut gua ini horor. Kenapa syutingnya tuh nggak pas siang gitu loh? Gitu ya. Kenapa? Jadi lebih happy gitu ya. Ini malam-malam ya juga sih, bener juga sih lo ya. Ini malam-malam megang boneka joget-joget. Yes. Ini yang gue nggak ngerti sih, maksudnya Kita emang nggak tahu ya, mungkin apa emang konsepnya, sengaja dibuat seperti itu biar bikin atau beda kali, Ref. bisa jadi. Boneka Tapi juga boneka botak loh. ya, tapi emang ini gue baru pertama kali ngelihat video. Biasanya kan kalau ada lagu-lagu boneka tuh kayak bonekanya gini, tuh beruang ya atau panda. Ini boneka Ini botak. boneka, ini kayak boneka ini apa sih, baby doll gitu ya? Apa Iya. sih yang kayak lo kalau Boneka ngelihat bayi yang itu loh yang biasa ngomong gitu tau gak sih? ya kayak nggak di sih? film-film horor yang ya gitu deh pokoknya, yang dirasukin oleh arwah-arwah gentayangan. Oke, kita langsung masuk aja coba. Oke, kita lanjut. Oke, pokoknya gini ya, maksudnya ini menurut gue kayaknya lo yang videograferin juga kayaknya harus tahu deh. Maksudnya kasihan kekenya juga. Ini Kenapa tuh? ya kasihan karena serem men. Iya Ini sih. serem asli serem. Lo yang videografernya jahat lo asli. Oke, lanjut. Nah, Nah, mana tuh? tadi pertama dibuka sama cowok pakai baju tradisional ya, apa sih, nasional ya, Oh, kostum iya, nasional, yang itu yang tadi. belangkon atau yang baju yang adat beca lah, tadi ya, yang beca ya. gitu. Tapi ini lihat dong, apa sih dua cowok, apa ya, pengawal, bodyguard, apa sih sebutnya? Ah, Dia pakai baju kostum apa ini? Ini kayaknya Jepang. dia Jepang ya. Jepang kan? Jepang tapi kekenya Belanda ya nggak sih? Belanda, ya nggak sih, ini kayak kostum Belanda. Oke, ini konsep. Oke, Dia punya mungkin konsep. mungkin begini ya. Apa sih namanya, filsafat, filosofi. Iya, filosofi. Filosofinya tuh mungkin Indonesia gitu kan, dijajah Iya. oleh Belanda dan Weh. Jepang. Ya, nggak bisa Oh jadi iya, itu karena udah kan menurut pendapat lo ya, karena Rif kan ya. apa namanya? Tadi yang ngayu beca kan orang Indonesia. Oh Ya iya. Terus ini noni Belanda Noni nih ceritanya Belanda. nih. Kalau Terus udah menurut gitu- gua nih noni Belanda, terus dia diapit oleh pria-pria Jepang. Ini gue juga nggak tahu sih. Kayak gitu. Bisa jadi. Ayo lagi. Oke, kita Dari lanjut. kostum aja udah unik ya, udah beda-beda. Oke. Oke, ini ada yang menarik segi visual. Apa? Di sini ada bakaran, sosis bakar, cumi bakar. Coba tuh. Ini syutingnya di mana Enggak sih? deh, gue juga bingung deh. Ini kayak pasar malam ya. Aduh, gue baru lihat ini. Iya, kok ada bakar-bakaran. Aneka bakaran, sosis bakar, cumi bakar. Ini apa yang di bawahnya, gue nggak ngeliat nih. Ini bakar-bakaran. Iya, Oke, ini gue nggak tahu apakah dia di endorse oleh yang punya warung. Makan ini ya. Di food street kali. Oke, ini Jadi lapak-lapak ya mungkin di pedagang endorse itulah gitu. kita ini aja mikir positif aja, ini di endorse. Oke. Sengaja dilihatin. Oke, ini gue lanjut ininya videonya. Terus, Oke, aduh. ketipu. Ini tuh Nah, Hah? di sini ada neng-neng nih pakai baju hijau nih, set tuh di situ. Dia nggak tahu kalau lagi ngambil gambar kali ya. Soalnya dia kaget kayak gitu. Instagramin ngeliatin. story gitu dia. Gue ketemu Keke ini, gila lagi syuting gitu. Kayak gitu nih, soalnya Atau dia ini pas konsepnya ngeliat syuting itu ngeliat Keke itu langsung bisa jadi megang handphone. langsung megang handphone atau secara natural aja kayak seolah ada orang di situ di tempat makan, terus Nah, kayak itu lagi sih. jalan tuh beca aja pasti ngikutin tuh belakang itu ya nggak sih. ini ya secara gue pengalaman gue syuting kayak gitu kan. Gue kalau misalkan ini ganggu sih sebenarnya gitu loh, ganggu iya. banget sih Harusnya kan. sih clear ya, Nah, nggak ada harusnya apa-apa gitu. Di clearin dulu areanya biar juga ngeteknya kita bisa konsen gitu kan, bisa secara bagus, nggak ada orang yang tiba-tiba ini- muncul di frame terus dia pegang handphone, Pegang handphone buat gini. ngerekam juga itu kan. Terus masuk lagi di sini in Terus frame masuk, iya, juga, makanya. aduh. Oke. Tapi ini yang bikin gue ini juga agak menyayangkan ya, kayak ini sorry, lo ngerasa Kenapa? gak sih kayak make upnya terlalu putih Oh, iya, banget betul.
gitu loh. Harusnya nih ya mohon maaf ya sama yang mungkin make upin KKI di video ini. Tapi menurut gue pribadi ini agak terlalu too much gitu, terlalu putih banget untuk iya sih. Kulitnya KKI yang cenderung gelap tapi keputihan. Menurut lo gimana? Lo ngeliatnya sebagai laki-laki KKI cocok nggak nih make upnya? Ya enggak sih, enggak banget sih. Enggak kan? Ya. Ini malah bisa dijadiin netizen untuk menggunjing dia gitu, iya, untuk sayang menghujat. banget. Padahal dia tuh ya manis gitu kan. Dari segi fisik gitu kan, iya, banyak netizen yang sayang banget. Padahal jangan terlalu jangan putih gini banget. gitu ya. Itu harus disesuaikan aja sama kulit. Oke. Kita lanjut. Dia masih joget loh. Dia tuh happy gitu lah, happy. Horor kan ya. Nah, lo lihat sini ada ngeliat sesuatu nggak di toko nih, di toko ini nih? Toko mainan. Toko Apa mainan sih? set nih. Ini ada orang, ada penjaga Ya toko. ampun, dia ngintip ya. Kayak ngintip itu ngapain sih gitu ya? Ini ada mbak-mbak pakai kerudung biru ya. Kerudung biru. Terus dia lagi ngintip. Ngintip terus on cam di kamera on gitu cam kan. juga di kamera. Oke, jadi ada orang banyak banget ya yang nggak di melihat. briefing oleh timnya kalau kita lagi syuting. Kita nggak tahu juga. Ini sayang banget sih. Oke, lanjut. Oke. Lo nemu aja ya gitu-gitu ya, kelihatan banget. Ini gua udah nonton berkali-kali nih. Oh iya. Aduh, ucapanmu manis di bibir saja katanya tuh Rif. Ini yang jadi bodyguardnya kenapa ya? Mukanya kok ngeselin gitu ya? Apakah dia ekspresinya terpaksa atau enggak, mungkin gimmicknya gimana? emang karena bodyguard kan, jadi harus yang lebih sangar gitu. Harus sangar ya, oke. Karena kekenya ceria-ceria muter-muterin, tapi ya masa ekspresi kalau bodyguard pengawal ekspresinya ikut nari-nari kan lucu Rif. Iya sih. Iya gak sih? Oke, lanjut. Asik. Oke. Aduh. Wow. Dia joget. Dia joget. Emang kenapa lo gak pernah ngeliat dia joget? Enggak, dia joget. Gue gak tahu kalau dia bakal joget gitu loh. Emang kenapa? Nah, ini udah ada 2 penari. Iya, dia Tapi joget. ini yang penarinya yang satu cakep cantik nih. Kalau cewek ayem. Tadi ngeliat bodyguardnya. Gue kayak kalau komen. lebih, gimana ya? Menarik yang belakangnya tuh. Yang narinya nih. Gitu jogetnya. Oke. Menghilang. Oh. Lo ini gak sih? Ingat satu lagu gak? Mirip kayak lagu dulu pernah sih denger apa ya? Lagu yang cukup famous juga. Aku bukan boneka gitu gak sih? Lagu Erini Idol. Nah iya. Ini juga hampir sempat mirip jadi obrolan juga gitu iya, kan. Sempat ya sih itu. Karena gua kemarin baca itu si Keke ini tuh dibilang kayak plagiat. Plagiat dari lagunya Rini. Karena lagunya terdengar hampir mirip ya. Yeah. Lagunya di ya, kita padahal ya gue sih nggak tahu sih ini benar-benar dia plagiat atau enggak. Tapi dari yang gue lihat kemarin dari pernyataannya dia, klarifikasinya dia bilang dia nggak tahu. Dia nggak pernah denger lagu itu. Oke, tapi ya sih gue juga sempat ngeliat berita juga. Itu ada salah satu pengamat musik yang nyebut juga ini lirik dan apa ya nadanya itu hampir sama dengan lagu Rini gitu. Itu pengamat musiknya tuh Ben Sleo lo tau kan? Nah itu juga menyebut kayak gitu. Kalau ini hampir sama. Tapi ya kita nggak tahu ya, kita kan sebagai pendengar ya agak sama. Tapi kan kita nggak tau ya benar apa enggak. Menurut kalian apakah ini dia benar sama atau enggak plagiat atau enggak itu ya kalian bisa menilai sendiri lah ya. Kita lanjut videonya. Ini gue paling gak suka nih adegan di sini tuh gue paling gak suka asli. Tuh baju ganti lagi. Oh iya benar. Di sini dia pink. Nah beda lagi kan? Tuh. Kalaupun mau nyari baju mungkin yang warnanya tuh beda ya. Ini kan warnanya tuh hampir sama, pink dan pink juga. Bedanya pink gelap apa pink terang gitu ya. Mungkin juga
apa ya, orang juga ngelihatnya itu nggak aneh, oh ini beda kostum, beda warna, jadi kan nggak aneh. Tapi kalau kayak gini kan jadi aneh Jadi kan, iya. kok ininya beda gitu loh. Oke. Oke, digoyang-goyang terus. Gue sih lebih tertarik dia bisa nyanyi, bisa joget juga loh ternyata. Lucu ya. Lucu, dia ngehibur. Tapi Rif, kalau diperhatiin ya, menurut gue ini tuh lagunya ini liriknya tuh lirik sedih gak sih? Lirik sedih gak sih, kayak kalau seorang perempuan yang dibikin sakit hati, terus ternyata cintanya cuma settingan, dianggap boneka. Ini kan lagunya sebenarnya kalau dari sisi perempuan ya, dari gue nih kayak ini lagu tuh sedih sebenarnya, dia ngerasain sedih gitu, ngerasain di apa ya, dianggap boneka gitu, perempuan dianggap boneka. Tapi yang anehnya ini lagunya dibikinnya happy. Iya sih, kayak joget-joget, lagu anak-anak gitu nggak sih? Nah iya sih, hampir benar, hampir kayak lagu-lagu TK gitu nggak ya? Ya lagu-lagu anak-anak lah. Ya lagu anak-anak lah gitu. Ya kalau kalian apa ya, kalau pernah lihat odong-odong gitu kan, itu kayak lagu-lagu gitu nggak sih? Kayak nggak tahu sih, itu gue. Itu pendapat. Ya pendapat gue sih. Masing-masing kan punya pendapat ya. Tapi ya nggak sesuai aja sih, maksudnya dari lagu sama. Kalau gue ini liriknya sedih, tapi nyanyinya dia tuh happy gitu loh, beda banget. Oke, lanjut ya. Settingan, asik nih gaya loh. Gue lama-lama apa nih gayanya nih? Ini lagunya nih menurut gue easy listening loh. Asli. Iya, oh iya sih ya. Gampang didengar, gampang dihafal gitu. Hati-hati ntar lama-lama lo terngiang-ngiang loh. Udah terngiang-ngiang beberapa kali. Kalau gue udah sering banget nonton ini video gitu kan, akhirnya gue jadi oke, gue setiap tidur gue terngiang lagu. Lo mau mandi lagu KK, lo mau tidur lagu KK. Gue udah apa loh, ini udah kelar videonya. Oke, kita udah lihat lagu itu, jadi itu ya videonya. Gue baru lihat. BTW. Ini Dian baru ngelihat, bayangin udah 6 hari trending dia baru ngelihat dong. Ya, tapi gue udah sempat ngelihat sih di Instagram atau di Twitter, emang ini selalu jadi pembicaraan publik. Oke, nah kenapa lagu KK ini bertengger di urutan 1 paling atas selama berapa, 6 hari terakhir ya? Nah, ini mau dibahas nih sama kita nih, kira-kira kenapa? Oke, mungkin teman-teman juga banyak yang belum tahu kan, apa sih indikator YouTube itu membuat video yang ada di YouTube itu bisa trending nomor 1, bisa masuk ke trending lah. Oke, kita bakalan. YouTube itu punya apa ya, pedoman ya, kayak sebuah sistem pedoman itu, sistem kayak gitu, yang apa disebut poin-poinnya apa aja yang bisa masuk jadi trending gitu. Oke, nah ini mau dijelasin nih. Lewat telepon aja kali ya. Arif nih. Oke, ini gua pedoman gue di sini dari YouTube, tab trending di YouTube. Yang menentukan apa sih, yang menentukan apa namanya, video tuh bisa trending. Nah, kalian bisa lihat di sini ada poin-poinnya. Yang pertama tuh dianggap menarik oleh cakupan penonton yang luas. Kedua, tidak menyesatkan, bersifat clickbait atau sensasional. Dan yang ketiga tuh memperlihatkan keragaman peristiwa yang sedang terjadi di YouTube dan di seluruh dunia. Yang keempat, menampilkan keragaman kreator. Dan yang kelima, idealnya video yang mengejutkan atau benar-benar baru. Oke, keragaman kreator. Nah, mungkin tadi itu kan ada keragaman gitu kali ya. Bisa jadi itu videonya dilihat unik dan gitu kan. Ini kan yang poin pertama, dianggap menarik oleh cakupan penonton yang luas. Jadi berarti mungkin yang nonton itu ngerasa ini videonya unik, video menarik. Tapi gue sempat ini loh, sempat bertanya-tanya, kenapa ya dislike sama like-nya itu diumpetin? Emang iya? Iya, gue nggak tahu. Diumpetin. Lu kalau videonya masih ada lu bisa lihat, tapi harusnya kan nggak perlu diumpetin ya. Itu gue nggak tahu sih. Jadi ketahuan berapa banyak likes dan dislike-nya. Dan itu juga mungkin bisa mempengaruhi sebuah konten itu masuk ke trending kayak gitu. Benar, ya. jadi dari komentarnya juga. Tapi asli gue kalau misalkan bisa ngubungin dia, gue pengen nanya kenapa sih itu lo dislike sama like itu langsung aja di hide kayak gitu Instagramnya. itu menjadi tanda besar sih, maksudnya
Iya. Itu juga bisa memancing netizen gitu untuk menyerang gitu. Maksudnya ya berarti kan apa ya, takut kalau misalkan video ini ternyata yang dislike-nya Sebenarnya lebih banyak. dislike mungkin aja ya dislike-nya Bukan, lebih mungkin, banyak, bisa jadi lagu ini trending di nomor 1 gitu. Dan sebenarnya apa ya, Keke juga seharusnya ya jangan diumpetin juga sih, karena biar aja publik tahu gitu loh. transparan. Kalau misalkan ya. diumpetin kayak gini juga akhirnya netizen malah bakalan nyerang ya nggak sih? Benar Bakalan terus ngebully kayak gitu. Terus Oke, apa lagi? Selain tadi tuh yang kelima poin itu juga ada lagi. Di sini ditulis trending mempertimbangkan berbagai sinyal, termasuk yang pertama itu jumlah penayangan. Kan video Keke ini sekarang terakhir gue lihat itu viewersnya itu 14 juta. 14 juta, gila. 14 juta itu terakhir, dan itu mungkin kenapa videonya itu sampai hari ini tadi jam 10:30 itu masih trending 1. Mungkin itu 14 juta dilihat dalam jangka waktu yang cepat gitu ya, singkat gitu. Juta Jadi langsung bertengger di akhirnya nomor 1. dia bertahan di trending nomor 1. Terus apa lagi? Terus yang kedua itu seberapa cepat video menghasilkan penayangan. Maksudnya penayangan itu kecepatan ya? Bukan. Apa? Berapa kali orang mengklik penayangan, sama kayak viewers ya, tapi lebih mungkin kalau orang penasaran seberapa jadi lama dia menonton. Kayak gitu. Oke. Apakah cuma semenit atau sampai full? Nah, kalau misalkan ngaruh. Nah, ini penayangan video menghasilkan penayangan ini berarti orang itu menonton itu dengan sampai habis videonya. Okay. Itu yang juga berarti bisa bikin video itu trending. Lalu apa lagi? Terus sumber asal penayangan termasuk dari luar YouTube, umur video, dan terakhir itu performa video dibandingkan dengan upload terbaru lain dari channel yang sama. Mungkin gitu. dengan yang uploadnya bareng, tapi kayak enggak, maksudnya gimana? Ini dari channelnya si Keke juga, dari semua video yang dia upload dan itu performa videonya yang ini lebih cepat gitu ya, besar performa dibandingkan gitu. Video-video yang lainnya. Karena kan ini yang nge-view udah 14 juta, gila itu. Gila banget sih. Itu ngalahin dalam beberapa 6 hari itu 13 juta. Mantap. Ya kan? Itu gila, keren sih. Keren banget, sumpah. Ya. Tapi gue harap sih mungkin ini juga kali ya, karena mungkin sekarang lagi pandemi gini orang lagi pada bosen gitu kan. Terus jadi kayak penasaran dengan lagu-lagu yang lagi tren sekarang apa, dan KKI ngasih meluncurkan konten lagu kayak itu sedikit itu menghibur orang-orang menghibur. yang lagi di rumah dengan mungkin dengan lihat video KKI gitu, yang Keke buka mereka jadi yang tadinya gelisah atau gimana, jadi jadi seneng ngelihatnya kayak gitu ya, mungkin gitu. Ya. Kalau menurut gue sih lagunya sebenarnya nggak masalah sih, asik-asik aja kan, sambil joget-joget juga tadi kayak gue baru lihat tapi bisa sambil joget gitu. Gue sih kita nggak ngebahas masalah vokal ya gitu, maksudnya ya udah itu masing-masing orang gitu, itu kalian sendirian. Ini kita di sini cuma kayak ngebahas tentang visualnya, dari segi visual aja kita lihat tuh apa sebenarnya nggak harusnya begini gitu loh. Itu lebih bagus kayak gini kayak gitu kan. Ya benar banget ya, kayak gitu sih. Tapi memang bisa dibilang konten kreator Indonesia sekarang tuh lagi banyak yang bagus-bagus juga sih, Rif. Lagi banyak yang memang menghasilkan karya yang luar biasa gitu. Kalau dengan lagu Keke ini kan juga berarti dengan diluncurkannya kontennya Keke ini, lagu ini itu kan juga bisa jadi acuan juga konten kreator lain untuk bikin video kayak maksudnya bukan seperti itu ya, maksudnya tapi yang bisa ya mudah-mudahan itu bisa menginspirasi, tapi dengan konten yang lebih bagus dari itu gitu loh, lebih positif gitu. Kalau maksudnya ya gitu, kita itu trending tapi mungkin ya nggak tahu lah, itu biasa teman-teman lah yang menilai itu lah sendiri, apakah itu video layak memang trending atau karena selain KK juga konten lain lagu yang juga terkenal belakangan ini juga ada itu kan, tau gak sih lo yang lagunya ada apa tuh? Ada campuran Jawa-Jawa sini. Lati. Nah itu Lati itu kan dia musik EDM keren banget sih, dengan dibaurin sama aransemen Jawa gamelan Jawa itu kan gila, itu keren banget, itu keren banget sumpah gitu kan. Jadi
buat gue ya mungkin dengan masa pandemi ini kita kan jadi kayak bosan di rumah aja, dengan ada lagu-lagu gini, ada konten-konten gini kan juga jadi menghibur gitu. Yang tadinya cuma di rumah doang kita bosan mau ngapain, akhirnya ada muncul video-video menghibur, film musik kayak gini tuh, jadi orang yang tadinya bosan di rumah akhirnya terhibur dengan konten ya tersebut. kita harapin ya kedepannya banyak konten-konten yang lebih bagus lagi, lebih positif lagi, ya kan. Dan mudah-mudahan juga yang muncul menjadi trending di Indonesia itu di juga Indonesia yang konten-konten yang berkompeten ya, yang berkualitas, bernilai, yang memiliki nilai gitu loh, bukannya sekedar prank atau ya udah bosen sih sebenarnya. Gitu sih. Udah bosen. Ya bosan ya kayak gitu. Mungkin YouTube Indonesia juga harus bisa lebih maju tentunya, ya susah kan? Juga sih karena dari sih, semua indikator tadi itu dari viewers nggak mengharuskan orang untuk membuat konten yang bagus kayak gitu kan. Iya. Tapi yang penting ya itu tadi yang lo sebut pedomannya dari situ. Nah itu. Mau gimana pun juga YouTube nggak mau tahu, yang penting video itu bisa viral, bisa viewersnya banyak. Kayak dan gitu, untuk itulah kita ngode makanya kita bahas dengan viral ini sih, ya gitu. kan. Nah next kita mau bahas apa lagi kira-kira? Sebelum kita tutup nih, apa yang lo bisa ambil dari dari apa kejadian kayak menurut apa sih? Menurutku aneh nggak sih? Ya menurutku ini kejadian karena ada video yang trending 6 hari, 2 kali video itu hilang. Dan di kontennya Anji dulu yang kemarin itu dia bilang juga dia ingin menghapus videonya karena tertakas segala macam. Nah itu mungkin juga menjadi faktor kenapa malam ini videonya itu hilang kayak gitu. Apa sih yang bisa lo sampein gitu lo ke KK? Mungkin saran kali ya, saran ke KK untuk lebih lebih bisa membuat. Kalau gue perhatiin sih isi konten dari YouTube ya KK ini kan beberapa yang agak lebih nyeleneh ya, bahasanya nyeleneh gitu ya. Iya, apa sih gue tuh apalah itu pentol tuh apa sih, apa yang bulat-bulat itu bakso gitu kan. Jadi mungkin kedepannya KK bisa lebih buat video-video yang lebih lebih bernilai gitu. Yang jadi bisa bikin orang tuh mengikuti tetapi yang bagus gitu karena kan. gue liat responnya dari yang nonton itu tuh kayak negatif, lebih ke bully secara fisik gitu loh. Gue sih sebagai perempuan nggak terima sih digituin gitu kan. Jadi lebih baik kayak ke depannya, ini saran dari kita, buat video tuh yang lebih bernilai ya kan. Dan buat timnya juga sih ini gue sih ya secara visual tadi yang lo bilang kan itu ya. Ini lebih ke tim sih menurut gue juga. Di sini bukan cuma Keke sih menurut gue yang bikin, yang mengidein, tapi dari tim kreatifnya segala macam pasti dia punya lah. Karena kan viewersnya udah banyak banget kan. Pasti. Gitu. Dia timnya lebih lebih menunjang Keke juga lah untuk tampil maksimal. Jadi jangan sampai Keke tampil malah jadi bahan bulian atau bahan hujatan, kan kasihan gitu. Sayang banget kalau misalkan upload video itu dislike-nya lebih banyak dibandingin like itu. Iya, menyakitkan sebenarnya. Dan dari segi visual juga mungkin bisa lebih diniatin gitu loh. Diniatin. Berkonsep ya. Benar. Jangan kayak tadi asal itu kan, aja itu. Dari lagunya itu nggak nyambung ya dari sama konsepnya. Konsepnya noni Belanda, ada Jepang, ada Indonesia juga, tapi lagunya, musiknya itu anak-anak, liriknya sedih orang dewasa. Nah itu menurut gua kurang pas. Nah, mungkin juga kedepannya kayak gitulah. Tapi secara overall kalau gue sih gak masalah sama lagu ini. Ini have fun aja, asik-asik aja. Ini listening kok bagus kok lagunya. Iya, easy listening lo bilang, lo bisa ternyanyi. Banyak sekarang gitu. lo yang cover-cover. Iya banyak banget. Bener, banyak banget. Gue juga udah berapa ngeliat penyanyi musisi Kevin Aprilio juga udah ke cover dan banyak banget ya. Jadi memang responnya sebenarnya lagu tuh enak sebenarnya. Cuman ya mungkin dengan kalau misalkan disuguhin dengan visual yang bagus, dengan dandan yang bagus, kostum yang juga menarik, itu pasti akan lebih bagus lagi gitu. Ya kan. Buat kalian yang juga jangan terlalu menilai fisik lah kayak gitu, kasihan. Yang penting dia sudah sudah berkreasi lah. Berkreasi menghibur kita semua. Daripada kita nggak ngapain, mending kita berkreasi gitu loh, ya kan? Benar. Itu di ngode reaction kita kali ini ya, ngebahas tentang
kontennya KKI KKI bukan boneka KKI bukan boneka yang mau dibahas ternyata tiba-tiba hilang. Yang hilang ya itu kita nggak tahu juga sih, itu aneh ya. Aneh banget. Ya. Oke. Mungkin sekian dulu dari kami. Ya, sekian dulu dari kami. Ya, intinya ambil hikmah, ambil masukan positif dari konten kita kali Ya. ini. Jangan ambil yang negatifnya ya. Kita di sini cuma ini kita pendapat pribadi Kita masing-masing, aja. Kita apa nggak ada yang ingin menyudutkan, kita nggak ada ingin membuli juga. Ini cuma saran dan masukan dari kita saran aja. aja sih, biar Keke lebih kedepannya lebih oke. Betul sekali. Dan untuk itu, kita kedepannya mau bahas apa lagi? Oh, ya. Tungguin aja lah di ngode selanjutnya. Di subscribe jangan lupa ya, like, kalau Bener share, banget. kalau apa namanya bermanfaat video di share. Ya, Oke. betul. Pokoknya kalau gitu kita akan bikin konten-konten yang lebih menarik lagi tentunya. Oke, kalau gitu gue Dean pamit. Gue Arif pamit. Dan bye. Sampai ketemu di ngode selanjutnya.